Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita, khususnya kelas 11/4, di mana pada siang hari ini meski dalam kondisi jam yang sangat tidak efektif untuk pembelajaran, tapi anak-anak masih lengkap, masih mau berada di kelas di jam yang sudah hampir jam 3 sore. Hari ini kita akan melakukan dialog dengan tema ngopi, yaitu ngobrol perkara inflasi. Ngopi bisa diartikan sebagai ngolah pikir atau ngobrol pintar. Dan anak-anak sudah pernah dengar apa yang disebut dengan inflasi? Ya. Sudah pernah dengar kata-kata inflasi? Ya. Sudah tahu artinya inflasi? Belum. Anak-anak pernah enggak waktu kecil ngelamun, kok gak tahu dan duit loh ya? Pernah nggak tidak? Kalau misalnya terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Kaya atau uang jadi tidak laku? Uang jadi tidak laku. Ya, gambaran inilah yang nanti akan kita diskusikan bersama. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita ambil yel bahwa dialog pada siang hari ini adalah dialog dengan sanubari Suparta, membangun jiwa mandiri sejahtera, majulah SMA 1 Singajaya. Baik, agar lebih semarak diskusi panel pada siang hari ini, kita panggil 3 panelis yang akan bersama-sama membahas tentang inflasi. Saya panggil panelis yang pertama, Gita, silakan maju ke depan. Panelis yang kedua, Siska, silakan maju ke depan. Panelis yang ketiga, Galegar, silakan maju ke depan. Silakan duduk. Baik, di papan flanel itu ada definisi inflasi. Galegar coba dibaca inflasi itu apa? Inflasi, suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang secara teknis terus-menerus. Baik, inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Tetapi perlu diingat bahwa kenaikan satu macam barang saja tidak dikatakan sebagai inflasi. Ya. Kemudian bahwa tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu adalah bahwa kalian semua dapat menganalisis definisi inflasi, penyebab terjadinya inflasi, dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Kemudian Siska mana Siska? Yuk berdiri ke depan. Siska dibaca jenis inflasi itu apa? Berdasarkan tingkat keparahannya. Keparahannya satu Iya. ringan, kurang lebih 100%. Mosok 100%. 10%. Kurang dari 10. Iya. Kemudian inflasi? Juga sedang 10 sampai 10%. Iya. 3 berat 30 sampai 100%. 4 hiperinflasi. Yaitu lebih dari 100%. Ya, silakan duduk. Jadi anak-anak kemarin kita menghitung indeks harga, menghitung persentase perubahan harga dan persentase perubahan jumlah barang. Hasilnya berapa kemarin? Ada 13, ada 10. Iya. Ya. Berarti kalau hasilnya 10, berarti tergolong inflasi. Iya, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Rata-rata kemarin ketika kita belajar indeks harga itu antara 10 sampai 15% tergolong dalam kategori inflasi yang ringan atau inflasi yang sedang. Kita coba silakan mendekat ke sini. Coba dibaca inflasi berdasarkan penyebabnya. Ini. Inflasi berdasarkan demand pull inflation, cost push inflation berdasarkan asalnya domestic inflation dan imported inflation. Ya, silakan duduk. Demand pull inflation. Demand itu apa? Demand dulu waktu kelas 1 ada demand, ada supply. Demand itu adalah permintaan. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Contohnya, ketika terjadi panen raya,
biasanya harga sepeda motor meningkat. Karena apa? Ketika hasil panen tiba, orang itu cenderung membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Contohnya sepeda motor, sehingga harga sepeda motor naik. Kemudian ada cost push inflation, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Contohnya ketika harga bawang merah naik, ketika terjadi cabai naik, harga nasi goreng juga naik. Ini adalah salah satu contoh inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Kemudian Galza, menghitung laju inflasi bisa dilakukan dengan apa, Galza? Ini apa ini dibaca itu? Deflator. Ada IHK dan IHP. Iya. GNP deflator. Ada IHK. IHK itu adalah indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Jadi menghitung laju inflasi kalau menggunakan GNP deflator itu rumusnya adalah GNPT. Ini adalah GNPT tahun yang sekarang. Kemudian dikurangi GNP T-1 dibagi GNP T-1 dikali 100%. Demikian juga dengan IHK. Berarti IHKT dikurangi IHK T-1 dibagi IHK T-1 dikali 100%. Sekali lagi dibaca dampak positif inflasi, Galga. Meningkatkan pendapatan pengusaha dan menguntungkan orang yang memiliki barang berharga. Buruh dapat menuntut kenaikan upah dan harga komoditas naik. Iya. Itu adalah dampak positif yang diakibatkan oleh adanya inflasi. Di samping ada dampak negatif, ada juga di samping dampak positif ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya dibaca Siska. Dampak negatif inflasi. Satu, merugikan orang berpenghasilan tetap. Merugikan investor. Iya. Merugikan kreditur. Daya saing perusahaan menurun. Iya. Efisiensi menurun. Ya, silakan duduk. Kita dibaca bagaimana cara mengatasi inflasi. Satu, kebijakan moneter. Dua, kebijakan fiskal. Tiga, kebijakan sektor real. Iya. Jadi cara mengatasi inflasi itu adalah bahwa kondisi di mana jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak sehingga ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Kalau suku bunga naik, orang lebih cenderung suka menabung atau suka utang. Kalau suku bunga naik, menabung, cenderung suka menabung. Kenapa harus menabung? Agar uang itu tersimpan di bank sehingga jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Kemudian itu salah satu contohnya adalah menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga pemerintah, menaikkan cadangan wajib minimum dan memberlakukan kredit yang ketat. Demikian diskusi pada siang hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita tentang inflasi dalam dialog sanubari. Karena kita ingin membangun jiwa mandiri sejahtera. Majulah SMA 1 Singajaya. Terima kasih, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas diskusinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.